Kirimlah ada Allahi musuh-musuh Allah itu ilan nari ke neraka.
Yuhsyaru bil ya dan ya yuh wa nun dan nun, ada yang muhsyaru al maftuhatu yang di fathah, wa shin dan domanya shin, wa fathul hamzati dan hamzah fathahnya hamzah. Ada yang yuhsyaru nahsyuru. Ada maksudnya ingatlah pada suatu hari nanti kami, kalau muhsyaru berarti kami akan menggiring ada Allahi musuh-musuh Allah, atau muhsyaru akan digiringlah ada Allahi musuh-musuh Allah itu ilang nari ke neraka. Siapa musuh-musuh Allah itu? Orang-orang yang ya sebetulnya bukan musuhnya Allah, tapi orang-orang yang memusuhi Allah, ya tidak imbang kan, karena semua selain Allah itu makhluk. Orang-orang kafir, orang itu orang-orang yang durhaka, itu memusuhi Allah atau dalam maksudnya tidak mentaati Allah, itu nanti semua akan digiring ke neraka, menuju kepada penderitaan yang sangat berat, sangat abadi, yang sebetulnya yang menggiring itu ya hawa nafsunya itu sendiri, dan perbuatan yang menimbulkan neraka itu adalah perbuatan maksiat itu. Wujud maksiat itu di dunia ini, di akhiratnya nanti adalah berarti di dalam neraka. Begitu pula wujud surga itu di dunia ini adalah ketaatan ini. Ngaji itu berarti di surga. Rohani kita merasakan kedamaian, kebahagiaan yang luar biasa. Ketika seperti ini, nanti wujudnya ketika kita sudah meninggal, di dalam hitungan waktu yang sama dengan putaran berikutnya ini, nanti diputar lagi hidup, mulai dari balik itu muter lagi, tapi pelan muterannya, yang seharinya sama dengan 50.000 tahun. Jadi kalau kita ngaji 1 jam ini berarti di surga selama sekitar 4.000 tahun, di taman yang indah. Nah itu nanti. Begitu pula sebaliknya, orang maksiat itu 1 jam, nah itu berada di neraka selama sekitar 4.000 tahun. Jadi panjang. Nah perbuatan atau niat dan perjalanan menuju kepada kemaksiatan atau perjalanan menuju kepada taat amal surgawi inilah yang disebut dengan menggiring. Mengajak itu adalah hawa nafsunya itu yang menggiring kepada neraka. Nafsu mutmainahnya itu yang menggiring kita menuju surga ini. Musuh-musuh Allah yang senantiasa berjalan menuju menjauh dari ridhonya Allah itu, berarti dia tergiring ke neraka. Fahum, maka mereka semuanya itu yuzaun, akan dikendalikan, dikendalikan oleh setan-setannya itu, oleh nafsunya itu, terus sampai masuk ke neraka betulan. Wujud di dunianya sampai maksiat betulan. Yang di surga juga seperti itu tadi, amal-amal soleh itulah yang menjadikan ke surga. Kalau sampai amal soleh itu betul-betul menghadirkan Allah di dalam dirinya, maka dia akan melihat Allah di dalam wujud di surga itu nanti. Zikrullah-nya masuk betul, maka itu sudah melampaui surga, karena surga itu taman saja, taman kenikmatan rohani. Yang nanti intinya adalah liqa'illah. Orang yang sudah melaksanakan amal solih dengan lillah betul, lillah billah, maka berarti dia nanti masuk di dalam hadratil ilahiyah, di singgasananya Allah, atau di istananya, dalam istananya Allah, bukan hanya di tamannya Allah, tetapi di dalam istananya. Namanya maqam qurba. Hatta idza majauha, sehingga apabila telah datang mereka semuanya itu, atau sampailah mereka semua itu ke neraka, syahida alaihim sam'uhum, syahida maka dia menyaksikanlah alaihim atas diri mereka itu sam'uhum, pendengaran mereka. Maksudnya pendengaran mereka betul-betul menyaksikan
apa yang dia pernah dengar di dunia dulu, bahwa nanti di neraka itu siksaannya adalah betul-betul pedih. Maksiat mata, maka nanti wujud matanya itu nanti akan ditujes dengan linggis api, saking bahasa semua. Wa absaruhum, dan juga penglihatan mereka juga menyaksikan apa yang mereka telah dulu pernah lihat. Wa juluduhum, dan juga kulit-kulit mereka semuanya, bima kanu ya'malun, bima karena sesuatu kanu yang mereka semuanya itu ya'maluna, lagi pada berbuat. Di dunia ini dia berbuat apa saja, nanti penglihatan, pendengaran, bahkan kulit-kulit mereka menyaksikan apa yang dia dulu pernah dengar, pernah lihat, pernah itu semua di dalam neraka. Semua bentuk kemaksiatan itu disaksikan bahkan oleh ini kulit-kulit mereka itu semua nanti bisa bicara. Sampai sekarang, mulai sekarang juga begitu, sebetulnya setiap mulut pori-pori kita ini akan berbicara. Bisa berbicara, bisa bertasbih. Sekarang bisa zikir, maka latihan kita menzikirkan kulit. Namanya sultan al-Ghad. Zikir yang ketujuh kita itu menzikirkan kulit kita semua, mulai dari ukun-ukun sampai seluruh tubuh kita ini, supaya kita bisa berzikir Allah. Begitu pula kulit-kulit yang dipakai maksiat itu nanti juga menyaksikan bahwa dirinya dipakai maksiat, maka dia nanti akan komplain di hadapan. Wa qalu, dan mereka berkata, dijuludihim, kepada kulit-kulit mereka semuanya, lima syahidtum alaina, lima terhadap sesuatu syahidtum, apa yang kalian telah saksikan alaina pada kita, apa yang kamu saksikan untuk kita ini. Karena semua yang bertanggung jawab itu sebetulnya adalah ruhnya. Maka kulit juga dikatakan, lima syahidtum alaina, apa yang telah kalian saksikan pada kita. Qalu, kamu berjanji apa? Atau bersaksi apa? Bagaimana persaksianmu? Sesuai yang kamu telah lihat dulu. Qalu, mereka mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'in. Antaqanallahu, Allah menyuruh kita atau membicarakan kepada kita. Maksudnya kita bisa berbicara ini atas perintah Allah. Alladzi antaqa kulla syai'in, yang bisa membicarakan setiap sesuatu menjadi bisa berbicara karena perintahnya. Ai arada nutqihi, yaitu dia mengendaki berbicaranya itu, yang memang semua nanti akan, justru mulutnya akan dikunci, semua tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, bahkan kulit-kulitnya ini nanti akan bersaksi. Nggih Gusti, kula riyen didamel maksiat ngeten, kula diajak ngeten. Semuanya bersaksi di hadapan Allah, sehingga tidak bisa protes. Sehingga dia nanti akan merasakan akibat daripada perbuatan yang ia lakukan Wa huwa khalaqakum, dan dia Allah tadi yang menyuruh kita bicara ini, yang telah menyuruh bicara siapa saja yang bisa disuruh bicara bisa bicara. Dia itu khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semuanya awal marratin, awal pertama kalinya, yang pertama kali. Wa ilaihi, dan kepadanya lah turja'un, kalian semuanya akan dikembalikan. Bila dikatakan huwa, kata-kata itu, dia itu min kalamil julud, dari kata-katanya kulit-kulit itu tadi, ya, semua mulut pori-pori itu tadi akan berbicara seperti itu. Wakilah, dan dikatakan juga huwa min kalamillahi ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, kalladzi ba'dahu, seperti kepada yang sesudahnya. Wa mauqi'uhu, dan posisinya qaribun, dekat, mimma qablahu, dari yang sebelumnya. Di anal qadira, karena sesungguhnya bahwa orang yang kuasa ala
insyaikum, atas mewujudkan, mengadakan kalian semuanya ibtidaan, di pertama kali, wa i'adatukum, dan mengembalikan kamu ba'dal maut, setelah mati, ahya'an dalam bentuk hidup itu, qadirun adalah kuasa, ala intaqi juludikum, atas membicarakan atau menjadikan bisa bicaranya kulit kalian semuanya, wa a'dha'ikum, dan anggota tubuh kalian semuanya. Kalau Allah bisa menciptakan kita dari yang tidak ada, itu maka sangat gampang. Kalau untuk bagaimana agar kulit anggota tubuh bisa bicara juga lebih gampang lagi, sehingga memang ini adalah kata-kata kulit. Apa yang kalian saksikan di dunia ini, cobalah kamu bersaksi. Maka dia bersaksi betul, berbicara, karena dia memang telah diberi kebebasan oleh Allah untuk bisa berbicara. Jadi wujudnya itu di semua pori-pori itu mulut, pori-pori itu mulut, yang bisa berbicara dan bisa tasbih, membaca tasbih ketika ini. Hanya kita tidak dengar saja. Wa ma kuntum tastatiruna ayyashhadu 'alaikum sam'ukum wala absar. Wa ma kuntum, dan tidaklah kalian semuanya itu tastatiruna, akan bisa menutup-nutupi, an irtikabikumul fawahisya, atas perbuatan keji-keji kalian semuanya tadi. Tidak bisa menutup-nutupi lagi atas apa yang telah kita lakukan dari perbuatan-perbuatan yang keji. Ayyasyhada, agar dia itu menyaksikan, alaikum, atas kalian semuanya, sam'ukum, agar pendengaran kalian itu menjadi saksi, maksudnya alaikum, atas kalian, wala absarukum, dan juga penglihatan kalian, wala juludukum, dan juga kulit-kulit kalian. Maksudnya bahwa kita semua, kalian semuanya nanti tidak bisa menutupi matanya supaya tidak bersaksi, tidak bisa. Telinga supaya tidak bersaksi, tidak bisa. Kulit supaya tidak bisa bersaksi, malu atau marah, tidak bisa. Itu nanti semua akan berbicara sendiri-sendiri ketika dia di cross check, dicek balik terhadap apa yang dia lakukan di hadapan. Sehingga semuanya nanti tidak ada yang bisa komplain. Sangat adil sekali, bahwa yang memang nakal, yang memang jahat, ya nanti harus dihukum, yang memang baik, ya nanti harus dibaik. Semua perbuatan bahasa-bahasa batin, niat-niat hati, semuanya akan dikatakan oleh saksi-saksi tadi. Tangan, kaki, mulut, ya tangan, kaki, telinga, mata, bahkan kulit-kulit semua nanti akan ikut bersaksi. Nah, itu kita tidak bisa untuk membungkam mereka semuanya. Li'annakum, karena kalian semuanya lam tuqinu, tidak yakin bil ba'thi, atas kebangkitan itu. Maka nanti ini informasi, bukan hanya bangkit, bahwa nanti di akhirat itu akan terjadi proses peradilan yang saksi-saksinya adalah anggota tubuh kita sendiri. Walakin, dan tetapi, donantum, bahwa kalian telah menduga, inda istitarikum, tatkala kamu menutup-nutupi itu semua. Annallah, bahwasanya Allah itu layak lamu katsiran, layak lamu, tidak mengetahui katsiran yang banyak, sesuatu yang banyak, mimma, dari apa saja, tak malun, yang kalian lakukan. Karena menduga bahwa nanti bisa dikelabui, bisa ditutup-tutupi, karena kita kebanyakan manusia lupa atau memang tidak percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kita lakukan. Allah gak roh, dikira tidak tahu. Padahal CCTV-nya Allah itu melekat di dalam kita dengan teknologi yang sangat canggih. CCTV-nya itu ada di kanan kiri dengan mesin, namanya Raqib dan Atid.
Rokib itu yang bagian nyuting, inceng. Rokib itu adalah mengintip. Atid itu mengedit. Ada rekaman yang tidak bagus, tapi sudah diganti yang bagus, maka dipotong. Ada rekaman yang tidak bagus, kemudian ditobati, menyesal betul, maka dipotong. Editornya itu namanya atid. Nah, sedangkan yang ngintip, yang nyuting terus setiap saat tidak pernah lepas, nah itu namanya rokib. Sehingga dan itu koneksinya, shootingannya itu bukan hanya yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, yaitu suara batin. Bima bidzatis sudur, di dalam intinya dada, suaranya apa, motivasinya apa, niatannya apa, itu semua juga ikut terekam di dalam shootingannya rokib dan atid. Nah, shootingannya Mas Ulum ini hanya bisa merekam yang dohir saja, yang suara ini. Saya tidak ngerti suara batinnya, tidak ngerti. Tapi shootingannya rokib dan atid, nanti ada suara batinnya yang ditulis di bawahnya. Tek 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 tek. Ya tahu mungkin bunyinya. Apa ini ngantuk ini api kok terus saya tidak mari-mari. Nah, itu nanti. Dan itu semuanya ada suara batinnya. Sehingga kelihatannya ngaji terus, bah aku pokoknya kalau ngaji tak turu. Nah, itu juga ada suara. Semua tidak ada yang terlewat, semuanya terekam di dalam rekamannya Allah, CCTV-nya Allah yang langsung live di sana, sehingga Allah mengetahui semua. Nah, kebanyakan manusia menduga bahwasanya Allah itu la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tidak mengetahui banyak tentang apa yang kita lakukan. Allah sudah pasrah kepada malaikat saja. Tidak, sebetulnya koneksitasnya antara semua makhluk sampai di hadapan Allah SWT itu ada. Jadi semua makhluk ada rekamannya, ada filenya, dan live semuanya. Banyak yang live semuanya, sehingga tidak ada yang bisa curang dan begitu. Wadzalikum, dan sebab itulah wadzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Wadzalikum, yang demikian itu semua tadi, dhannukum dugaan kalian semuanya, alladzi dhanantum yang telah kalian semuanya duga, bi rabbikum tentang Tuhan kalian semuanya. Na'at na'tul badal, jadi na'atnya badal wa badal. Ardakum, yang menghancurkan kalian semuanya, maksudnya ahlakakum. Wa asbahtum, maka jadilah kalian semuanya minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Dugaan itulah maksudnya yang menjadikan kita ini menjadi rugi. Dugaan itulah yang disebut dengan mental block, yang membatasi kita, yang menjadikan kita akhirnya menjadi orang yang rugi, menghancurkan kita karena sikap mental, dugaan tentang Tuhan bahwa Tuhan tidak mengetahui. Maka kunci bahagianya dunia dan akhirat itu adalah khasyatullah fisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah, itulah kunci sukses di dunia dan akhirat. Jadi begitu pula kunci hancurnya dunia dan akhirat pertama adalah tidak adanya takut kepada Allah, baik atau dugaan bahwa Allah tidak mengetahui itu. Allah kadar nggak dipantau oleh Allah atau kita tidak peduli. Sehingga inilah bagaimana agar kita sukses. Itu antara lain bagaimana agar kita menumbuhkan sikap selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa Allah itu mengetahui kita. Karena itu kita nanti akan hati-hati, dan dengan hati-hati dan takut pada Allah inilah kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa meyakini dan senantiasa menghayati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Maha melihat atas apa saja yang kita lagi kerjakan. Amin. Semoga kita semuanya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Amin.